Tahap pertama amnesti pajak meraih sukses besar. Sampai kemarin penyertaan harta sudah melewati 3.800 triliun, di mana sekitar 143 triliun merupakan repatriasi dari luar negeri. Uang tebus yang diterima oleh negara sudah mencapai atau mendekati 100 triliun. Masih ada waktu sekitar 6 bulan untuk bisa meraih target penyertaan harta 5.000 triliun dan uang tebus sampai 165 triliun. Namun tantangan kita bukan hanya bagaimana memperolehnya. Keberhasilan amnesti pajak harus juga dihitung bagaimana kita memanfaatkannya. Amnesti pajak harus bisa dipakai untuk bisa menggerakkan kegiatan ekonomi nasional kita. Inilah yang coba kita bahas, bagaimana momentum amnesti pajak kita pakai untuk membangun Indonesia. Bersama saya Surya Pertomo, inilah Economic Challenge. Seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leona Samosir. Leo, siapa saja tamu yang kita undang untuk membahas apa yang bisa kita manfaatkan dari amnesti pajak ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, Economic Challenges malam ini menghadirkan 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nur Haida. Bu Nur Haida, selamat malam. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama. Pak Yoga, selamat malam. Selamat malam. Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Negara yang sekaligus juga Direktur Utama Bank BRI, Asmawi Syam. Pak Asmawi, selamat malam. Dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, selamat malam. Malam. Itu Mas Tommy, para narasumber kita. Baik, nanti kita coba bahas bagaimana perkembangan dan pemanfaatan dari hasil amnesti pajak. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Program teks amnesti atau pengampunan pajak sukses besar. Bahkan capaian teks amnesti Indonesia mencatatkan rekor terbesar di dunia. Realisasi deklarasi harta mencapai 3.669 triliun rupiah, sementara tambahan penerimaan pajak mencapai 97,3 triliun rupiah. 142 triliun dana juga turut dipulangkan ke tanah air berkat program pengampunan pajak. Kesuksesan teks amnesti memberi angin segar bagi defisit anggaran pemerintah yang tengah terancam menyalahi undang-undang. Namun sanggupkah dana ini menjadi pengungkit perekonomian di tahun-tahun selanjutnya? Di sisi lain, masuknya ratusan triliun dana repatriasi juga bisa menjadi ancaman bagi perekonomian jika pemerintah tidak sanggup menyediakan ruang investasi yang menarik. Saatnya menagih janji pemerintah. Mau dikemanakan dana hasil pengampunan pajak? Leo, seperti apa data mengenai perolehan negara dari amnesti pajak sejauh ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya data di sini. Kalau tadi data yang sudah kita sempat lihat agak berbeda sedikit. Data yang kami peroleh ini kami dapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak per 10 Oktober kemarin. Kita melihat untuk realisasi pengampunan pajak yang repatriasi adalah 142 triliun rupiah, kemudian deklarasi luar negeri 979 triliun yang berwarna kuning, yang berwarna ungu ini adalah deklarasi dalam negeri sekitar 2.690 triliun, sehingga secara total dijumlahkan itu 3.812 triliun. Kita harus ingat bahwa dana yang sudah masuk ke dalam negeri baru 142 triliun dana repatriasi itu. Kita melihat data berikut, ini sebetulnya adalah pencapaian yang paling tinggi sepanjang ada sejarah teks amnesti di dunia. Kita lihat data yang kami peroleh dari Kata Data, ini data per 28 September 2015 untuk Indonesia. Maksud saya 2016, kita melihat bahwa warna merah ini adalah Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian yang sudah diperoleh Italia di tahun 2009, Chili tahun 2015, Spanyol, Afrika Selatan, Australia, dan Irlandia di tahun-tahun sebelum Indonesia melakukan pengampunan pajak. Kita melihat realisasi pengampunan pajak, data yang kami peroleh dari Ditjen Pajak memperlihatkan bahwa 97 triliun itu 93,8 triliunnya adalah pembayaran tebusan yang berwarna biru muda ini, sementara pembayaran pembukaan permulaan itu sekitar 3,06 triliun, bukti permulaan maksud kami, dan sementara pembayaran tunggakan adalah sekitar 364 miliar rupiah.
Kita melihat sebetulnya ini satu titik krusial juga, kita melihat untuk anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia dari tahun ke tahun kita melihat defisitnya yang semakin membesar. Ini juga menjadi kekhawatiran kalau kemudian ternyata penerimaan pajak tidak begitu baik, maka defisit yang di tahun 2015 sudah 2,6% dari PDB, jangan-jangan bisa membesar. Inilah yang kita harapkan juga bisa mendapat efek baik dari masuknya dana tax amnesty itu. Kita melihat rasio utang terhadap PDB, ini di triwulan kedua tahun 2016, data yang kami peroleh dari Bank Indonesia memperlihatkan bahwa utang daripada PDB itu sudah menyumbang sekitar 36,77%. Angka yang harus diwaspadai. Kita melihat struktur utang yang data yang kami peroleh dari Kementerian Keuangan, 51% utang Indonesia ternyata adalah utang swasta, sementara 49% adalah utang yang diambil oleh pemerintah dan Bank Sentral. Kita melihat data berikut, perkembangan rasio utang Indonesia terhadap PDB untuk utang tadi sekitar 37% total antara pemerintah dan swasta, 27%-nya adalah utang yang dibuat oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Kita melihat ada posisi utang pemerintah pusat sudah cukup banyak di surat berharga negara, data yang kami peroleh dari Kementerian Keuangan memperlihatkan per Agustus 2016 sudah 78,1% dari total utang pemerintah yang dilakukan. Kalau kita melihat angka-angka ini, maka sudah sepatutnya kita betul-betul mewaspadai apa yang kita peroleh dari tax amnesty tahap 1, 2, dan 3 berikutnya, dan bagaimana kita menggunakannya. Mas Tommy. Baik, terima kasih Leo. Saya ingin dari Pak Hestu dulu. Pak Hestu, kalau kita lihat menjelang September itu antusiasme luar biasa. Apakah sekarang masih seperti itu? Iya, jadi memang kemarin periode pertama yang tarifnya terendah itu 2% itu memang berakhir 30 September. Dan sesuai perkiraan kami bahwa memang itu membludak antrian begitu panjang. Nah kemudian memasukin Oktober ini kan sudah masuk ke periode yang tarifnya naik. Ya. Jadi memang hari-hari ini memang belum begitu ramai. Tetapi tetap aja ada wajib pajak yang membayar uang tebusan sampai hari ini ada 230 miliar, kemudian ada yang menyampaikan SPH juga sudah ada 12.000 wajib pajak yang menyampaikan SPH. Tetapi memang ini tipikal ya, jadi bahkan wajib pajak biasanya menunggu. Ini kan 3 bulan ini tarifnya sama terus, jadi di awal-awal ini seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan ini kami belum melihat bahwa akan seramai di September kemarin. Apa yang menarik dari tahap pertama yang sudah kita lewati, data apa atau besaran pajak seperti apa dan apa manfaatnya bagi perekonomian kita, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau memang yang pertama kita bicara uang tebusan tadi, uang tebusan itu akan masuk ke dalam penerimaan pajak yang itu bagian dari APBNP 2016. Itu bisa langsung dipakai oleh negara untuk? Iya, karena itu sebagai setoran pajak, setoran uang tebusan itu masuk sebagai penerimaan pajak PPh lain gitu ya, jadi langsung bisa digunakan untuk pembiayaan di APBN. Baik, Bu Nur Haida, ada yang menarik mengenai 143 triliun dana repatriasi. Apakah itu dana yang memang dari luar sudah masuk ke Indonesia dan kemudian sudah ada di sistem keuangan kita? Sebetulnya kalau kita lihat dana repatriasi yang sudah dinyatakan akan dimasukkan ke Indonesia itu sekitar 142 triliun. Tetapi dalam ketentuannya memang dana ini bisa dimasukkan sampai untuk yang tahap pertama ini, deklarasi tahap pertama untuk repatriasi itu bisa dimasukkan sampai Desember 2016. Nah dari catatan kami, dari dana repatriasi yang sudah dinyatakan akan direpatriasi, yang masuk itu mungkin sekitar 9,9 triliun, ya itu dalam catatan kita. Nah inilah barangkali nanti dana ini yang akan lebih banyak mencari sumber-sumber untuk instrumen investasi. Ada yang menyampaikan bahwa 142 triliun repatriasi ini dana yang cukup besar. Tetapi kalau tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif itu akan bisa menjadi beban. Bunganya harus dibayar oleh sistem perbankan, kalau tidak produktif itu bisa sampai 50 triliun. Apa kemudian yang perlu kita lakukan untuk memanfaatkan dana repatriasi itu, Bu Nur Haida? Kalau dilihat dari itu memang betul, kalau misalnya dana itu hanya berhenti di perbankan dalam bentuk katakanlah giro ataupun deposito, itu tentu akan
menjadi beban dari perbankan sendiri karena perbankan harus membayar bunganya. Oleh karena itu dari perbankan itu perlu disalurkan kepada investasi-investasi yang memberikan return lebih tinggi dari apa yang harus dibayar oleh perbankan. Nah, salah satu atau beberapa produk yang ada yang bisa menghasilkan return yang lebih tinggi dari apa yang harus dibayar oleh pihak perbankan kepada deposannya itu adalah instrumen-instrumen keuangan. Misalnya di pasar modal itu ada saham yang konvensional ya, ada saham. Saham itu bisa kita lihat returnnya itu sekitar tergantung dari jenis saham, tetapi ada 4-20% per tahun. Kemudian ada obligasi yang juga bisa menghasilkan return antara 10-20%. Atau kalau kita mau masuk ke structure product, misalnya reksadana, itu juga returnnya lebih tinggi. Ada juga produk lain yang kalau tadi tujuan kita utamanya adalah untuk membangun infrastruktur atau sektor real, itu bisa produk yang disebut reksadana penyertaan terbatas. Itu masuk ke sektor real. Nah ini mungkin yang akan menggerakkan ekonomi kita nantinya. Pak Asmawi, kalau dari teman-teman Himbara sendiri, Himpunan Perbankan Negara ini, apa yang diantisipasi ketika nanti uang itu masuk sampai Desember tahun 2016 ini? Ya, jadi sebenarnya repatriasi ini memberikan ekspektasi dulu kepada perbankan bahwa kalau uang masuk, artinya ada dua hal yang bisa diperoleh oleh perbankan. Yang pertama, kalau ada likuiditas masuk yang besar, artinya merupakan sumber likuiditas bagi perbankan untuk melakukan ekspansi kredit. Kemudian yang kedua, kalau uang ini cukup besar masuk, manfaatnya adalah bisa menurunkan cost of fund. Karena supply likuiditas bertambah, otomatis nanti akan menimbulkan penurunan tingkat suku bunga atau cost of fund bagi perbankan. Nah, khusus untuk 143 triliun ini, kami bisa mengatakan bahwa memang ini jumlahnya cukup besar, tetapi kalau kita bandingkan misalnya dengan dana pihak ketiga perbankan, industri perbankan nasional yang kira-kira 5.000 triliun, itu sebenarnya hanya 3%. Kalau 3% artinya ada pertambahan dana sebesar 3% di nasional. Hari ini kalau kita lihat tren pertumbuhan dana pihak ketiga di Indonesia itu hanya 5%. Dibandingkan dengan kredit itu sudah 6%. Kita sudah minus sebenarnya. Dengan adanya 3% berarti 8%. Dan ini sebenarnya pengaruhnya terhadap LFR juga tidak terlalu signifikan. Mungkin hanya sekarang kita 92% LFR. Mungkin dia hanya turun ke 90%. Baik, nanti kita akan tanyakan Pak Suryadi. Pak Suryadi, kalau teman-teman pengusaha sendiri, apa yang bisa dimanfaatkan dari keberhasilan amnesti pajak ini untuk melakukan kegiatan ekonomi? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, yang mana-mana tetaplah di Ekonomi.